Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agun Cinta Larasati dan Ratna Putra Melia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok akuntansi dasar yang berjudul Pendampingan Laporan Keuangan UMKM Kerajinan Lampu Hias. Yang pertama, pemanfaatan limbah dari paralon dapat menghasilkan karya seni berupa lampu hias ukir. Lampu hias merupakan produk yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lampu, manusia dapat terus beraktivitas tanpa perlu bergantung pada sumber cahaya matahari. Lampu hias merupakan jenis lampu yang banyak diminati oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang mengerti tentang seni dan mempunyai anak kecil. Lampu hias banyak menjadi dampak masyarakat di kalangan desa dan anak-anak dikarenakan memiliki bentuk dan desain yang unik, menarik, dan apabila dipasang di sekitar ruangan rumah akan membuat menjadi lebih estetik serta memiliki nilai seni yang tinggi atau kekinian. Selanjutnya, profil usaha kerajinan lampu hias dan kerajinan dengan memanfaatkan limbah paralon. Usaha lampu hias ini adalah usaha yang dimiliki oleh Mas Junaidi yang dimulai 2019. Identifikasi produk. Usaha kerajinan ini tidak hanya memproduksi lampu hias, namun juga dapat memproduksi jam dinding hias ataupun gantungan kunci, bahkan souvenir untuk pernikahan ataupun wisuda. Kerajinan yang diproduksi memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari kecil hingga yang besar, sesuai dengan permintaan. Harga kerajinan ini juga cukup terjangkau, mulai dari 90.000 hingga 500.000. Harga tersebut ditentukan berdasarkan besar kecilnya produk dan tingkat kesulitan pembuatannya. Kemudian faktor produksi. Faktor yang mempengaruhi produksi lampu hias yaitu modal, bahan baku, tenaga kerja, alat atau mesin. Tersedianya bahan baku yang murah dan melimpah merupakan salah satu faktor produksi. Ketersediaan bahan utama yaitu paralon, karena sebagai besar di daerah Jember banyak limbah paralon. Selanjutnya, biaya produksi. Menurut Samsul Rifai 2019, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Perhitungan harga pokok produksi tidak terlepas dari masalah biaya, karena harga pokok merupakan kumpulan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang semuanya perlu diperhatikan tingkat kegunaannya dalam suatu produk agar tercipta harga pokok produksi yang efektif. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu menurut Kasmir 2014. Sedangkan menurut Munawir 2010, neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Lalu selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi menurut 1/2016. Sedangkan menurut Pongoh 2013, laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan, penjualan, harga produk, dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode tertentu. Melalui laporan laba rugi dapat diketahui jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu tersebut. Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah pengukur penghasilan suatu instansi atau perusahaan selama waktu tertentu, sehingga pengusaha dapat memperhitungkan keuangan di masa mendatang. Selanjutnya adalah pengertian dari laporan keuangan. Menurut Kisodikaka 2011, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter,
Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam suatu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan.